Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhuriyatihi wa atbahi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan bahasan mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang Pajajaran Anyar, NKRI harga mati. Sudah beberapa kali saya sempat menyinggung tentang apa yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi mengenai negara kita di masa depan, yaitu saat munculnya budak angon atau Satrio Piningit, dan lebih tepatnya lagi adalah ketika sosok budak angon atau Satrio Piningit ini sudah mulai menerima mandat yang harus dipikulnya, yaitu memimpin negara kita. Menurut beliau, Prabu Siliwangi, negara yang akan dipimpin oleh sosok sang budak angon atau Satrio Piningit ini memiliki nama Pajajaran Anyar. Lalu yang menjadi pertanyaan kita mungkin adalah, apakah benar negara tersebut akan memiliki nama Pajajaran atau ada nama baru? Lalu bagaimana sistem pemerintahannya? Beliau, Prabu Siliwangi, di dalam Uga Wangsitnya memberikan gambaran tentang berdirinya negara kita yang sudah sedikit saya singgung, yaitu secara perlahan-lahan. Lebih tepatnya adalah negara ini dipersiapkan muncul sejak mulai moksa atau hilangnya raja-raja besar yang bertahta di negara kita ini, yaitu raja yang memiliki sebuah pamor besar yang menurut tradisi atau adat, terutama adalah tanah Jawa, disebut sebagai pamor, atau ada nama lainnya yaitu pulung raja, dan istilah lain yang secara khusus menjadi petunjuk bahwa raja tersebut adalah raja yang ditentukan dan dipilih oleh Sang Pencipta langit dan bumi dan penentu silsilah serta kedudukan para raja yang harus bertahta di muka bumi, yaitu raja-raja yang sesungguhnya raja. Raja yang memiliki keahlian, pengetahuan, kewibawaan, kebijaksanaan untuk memimpin sesama bangsanya, memimpin wilayah yang menjadi tempat bertahtanya, dan memimpin seluruh makhluk hidup dan juga makhluk mati yang berada di dalam wilayah cakupannya masing-masing. Negara kita, Indonesia ini, kelak ketika sang budak angon atau Satrio Piningit telah mulai muncul dan bertahta, maka jangan heran dan jangan aneh ketika kemudian beliau, sosok budak angon atau Satrio Piningit, akan melakukan sebuah tindakan revolusioner, tindakan yang sangat cepat, secepat kilat dan luar biasa
hebatnya dalam hal pembaruan berbagai macam bidang kehidupan di negara kita ini. Dan saat itu negara kita tidak lagi akan menjadi negara Indonesia saat ini, tetapi akan menjadi sebuah negara Indonesia baru yang sangat jauh lebih baik daripada saat ini dan daripada saat-saat sebelumnya. Bahkan menjadi sebuah negara mercusuar dunia yang tidak pernah ada yang lebih unggul dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena masa kepemimpinan Budak Angon atau Satrio Piningit adalah masa kepemimpinan utama raja-raja di dunia yang diperuntukkan, yang dipersiapkan sejak masa bumi ini belum tercipta. Bagaimanapun, tampuk kepemimpinan Sang Budak Angon atau Satrio Piningit adalah khalifah utama yang harus menjadi pemimpin dunia seperti yang telah direncanakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Pada saat itu, Sang Budak Angon atau Satrio Piningit akan melakukan tindakan-tindakan dan langkah-langkah nyata yang luar biasa di dalam menata dan memperbaiki, di dalam menertibkan seluruh peri kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita ini. Sangat wajar apabila orang-orang jahat yang memiliki kepentingan tertentu, terutama adalah kepentingan untuk memuaskan nafsunya masing-masing, sejak zaman dahulu kala berusaha untuk melenyapkan, berusaha untuk menghindarkan, berusaha untuk menutup jalan apapun yang menjadi upaya kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit. Namun upaya-upaya tersebut tidak akan ada satupun yang berhasil, dikarenakan bagaimanapun sosok Budak Angon atau Satrio Piningit merupakan makar utama yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membasmi kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini. Itulah salah satu sebab mengapa beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit, keberadaannya, jati dirinya, segala sesuatu tentangnya, kiprahnya, dan yang lain-lainnya, apapun yang berhubungan dengannya, itu dirahasiakan dan disembunyikan, serta dilindungi dari tangan-tangan jahat, tangan-tangan jahil, pengetahuan-pengetahuan orang-orang zolim yang meskipun beliau Budak Angon atau Satrio Piningit tidak akan pernah bisa dirusak ataupun dimusnahkan oleh siapapun, namun ketika sosoknya masih rapuh, masih belum terlahir secara sesungguhnya, memang memiliki kerawanan-kerawanan yang bisa saja dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Itulah makanya sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini kemudian disembunyikan dengan penyembunyian yang luar biasa. Ibaratnya beliau adalah Semar, sosok yang terang, sebenarnya terang tetapi terlihat samar. Sosok yang sebenarnya ada tetapi beliau tidak ada. Terpingit dalam kemisteriusan yang luar biasa, aneh dan mempesonanya. Sahabat sekalian, negara Indonesia sebagai negara pajajaran anyar, kelak hal utama yang akan nyata-nyata kita hadapi sebagai langkah luar biasa yang ditempuh oleh beliau, sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, ketika mulai membenahi negara kita ini, hal yang dilakukannya adalah menerapkan hukum-hukum dengan sangat tegas. Itulah salah satu alasan kenapa tumbal-tumbal yang harus dipersembahkan benar-benar bergelimpangan. Sebab itu merupakan sebuah upaya penegakan hukum yang tidak akan pernah memandang bulu, tidak akan pernah melihat siapakah dia, tidak peduli itu adalah
orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, adiknya, kakaknya, pamannya, kakeknya, seluruhnya. Bahkan dirinya sendiri pun akan memenuhi panggilan hukum. Beliau pun akan tunduk patuh kepada hukum, dan akan kita lihat pada masa beliau akan mulai menerima mandat. Seluruh alam semesta menjadi saksi tentang upaya beliau, tentang nyata-nyatanya beliau menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah yang tunduk patuh terhadap hukum yang harus dijalankan. Lalu ketika beliau telah melaksanakan hukuman atas dirinya sebagai perwujudan beliau memenuhi mandat, memenuhi pesan ataupun wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa siapapun yang bersalah, hukum harus ditegakkan. Bahkan beliau Muhammad SAW menyampaikan, seandainya Fatimah, Sayyidah Fatimah yang merupakan putri kesayangannya dan yang beliau ibaratkan bahwa Fatimah adalah Muhammad, melakukan pencurian, bahwa apabila Sayyidah Fatimah ini mencuri, maka beliau sang putri akan tetap dikenai hukuman dan akan dipotong tangannya. Meskipun kenyataannya itu adalah hal yang sangat mustahil bahwa putri beliau melakukan pencurian. Kita semua tentunya tahu seperti apa akhlak dan perilaku Rasulullah beserta keluarganya dan orang-orang soleh pada masanya. Jangankan melakukan tindakan pencurian yang nyata, mungkin secara pemikiran pun tidak terbersit untuk itu. Akan tetapi beliau Rasulullah Muhammad SAW memberikan pernyataan, seandainya putriku Fatimah mencuri, maka akan kupotong tangannya. Secara tidak langsung, pernyataan ini menjadi wasiat untuk beliau budak Angon atau Satrio Piningit kelak di masa ketika beliau muncul untuk menegakkan hukum, bahwa apabila sang budak Angon atau Satrio Piningit melakukan kesalahan pun, maka beliau harus dihukum. Ini menunjukkan bahwa hukum harus dilakukan tanpa memandang bulu dan adanya kesetaraan hukum tanpa memandang siapapun dia. Neraka adalah neraka, surga adalah surga, dunia adalah dunia. Hitam dan putih memiliki warna sesuai dengan namanya karena kita mengenalnya. Abu-abu pun memiliki namanya karena kita mengenalnya, dan di sini tidak ada yang namanya abu-abu. Lalu, apakah negara NKRI pada masa itu masih ada? Ini juga salah satu hal yang menarik mengapa didengung-dengungkan dengan gerakan-gerakan NKRI harga mati. Jawabannya adalah NKRI pada masa itu tidak ada. Tetapi muncul negara Indonesia yang sangat jauh lebih baik daripada NKRI dengan luas wilayah yang lebih luas dan dengan kepemimpinan yang luar biasa. Itulah tanda bahwasanya negara kita menjadi mercusuar dunia. Lalu apa namanya ketika NKRI tidak ada? Apakah benar-benar Pajajaran Anyar? Bukan. Pajajaran Anyar hanyalah sebuah istilah. NKRI, negara kita di masa depan, bukan lagi memiliki nama NKRI, tetapi memiliki nama yang mencakup nama-nama sejarah dari negara kita ini dengan menekankan pada proses kelahirannya, menekankan pada proses pertumbuhannya, menekankan pada proses bagaimana negara ini muncul dan hal-hal yang kemudian menjadi berbagai macam cerita yang mengiringinya.
kelak mudah-mudahan kita bisa menyaksikan apa nama baru negara kita ini. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.